Haleluya. Haleluya. Ada haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, pada malam hari ini atas nama Bapak Gembala Ibu Rohani mengucapkan selamat datang, selamat kita mengikuti ibadah pada malam hari ini. Puji Tuhan, percayalah Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang kita sembah di tempat ini dan Tuhan yang Bapak Ibu Saudara sembah di rumah Bapak Ibu Saudara adalah Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang akan kita sembah, kita akan puji, kita akan muliakan pada malam hari ini. Pujikan nama Tuhan, kita akan memuliakan ibadah kita. Kita akan pujian berkata dengan apakan membalas. Terima kasih Tuhan, semua pengelola yang setia, pengelola yang mulia, semua pengelola yang baik, pengelola yang ajaib. Bersyukur kepada Tuhan.
dengan apakan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembah Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, demi syukur hanya bagimu ya aku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, demi syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, bersyukur kepadamu, bersyukur hanya bagimu ya aku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Kau masih berikan kami waktu dan kesempatan untuk beribadah di rumah-Mu Tuhan. Baik kami yang ada di tempat ini maupun semua Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah kami melalui live streaming yang ada di rumah. Kami percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi Tuhan. Tuhan ada di tempat ini Tuhan, di rumah Tuhan maupun sedang berada bersama dengan jemaat Tuhan. Roh Kudus yang sama akan terus menyertai baik di tempat ini maupun di setiap rumah-rumah Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan, kuasa Tuhan malam hari ini akan berkarya Tuhan dalam layar alam-alamasi. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami siap mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. puji Tuhan. Pada malam hari ini kita akan berglori bagi Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Biarlah hanya Tuhan saja yang kita tinggikan, kita muliakan pada malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Yang hadir di tempat ini, mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama untuk memuji Tuhan, kita sama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita akan pujian berkata, Yesus kau kekuatan hidup. Haleluya. Yesus kau kekuatan hidupku. Amin. Takkan kenal aku. Angkat tanganmu
Kuasa
Siapkanlah hati kami Tuhan, kondisi kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman pada malam hari ini Tuhan dapat menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan, kami akan tetap berkata Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik dalam setiap kehidupan kami Yesus.
Amin. Puji Tuhan, pada malam hari ini kebenaran firman Tuhan akan dibawakan oleh hamba Tuhan Bapak Win Tuaidan STH. Kami persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya gereja Tuhan adalah saudara dan saya. Walaupun pintu gereja ditutup, tetapi karena hidup ini adalah kekristenan, itu adalah diibaratkan sebagai gereja tanpa batas. Tidak ada yang dapat menutup gereja Tuhan itu seperti yang ada sama kita malam ini. Berbahagia kita bisa mengikuti acara yang memberkati kita malam ini. Sebelum saya lebih jauh, saya rindu kita nyanyi satu lagu. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menunjukkan buat itu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Takmu tak terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Oh Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ku kagum dan hormat kepadamu Tuhan. Kami menyembahmu Bapa. Betapa besar anugerahmu Tuhan. Betapa keselamatanku sangat penting hari-hari ini Bapa. Walaupun awan gelap menutupi bumi ini Bapa, tetapi terangmu tetap bercahaya. Gerejamu Tuhan bangkit Bapa, karena kuasa kebangkitan diberikan Tuhan atas hidup kami. Itu sebabnya Tuhan, peperangan ini harus dimenangkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, kekhawatiran yang disebarkan oleh roh-roh jahat di udara, gereja Tuhan bangkit membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang memberkati. Sampai di sini Tuhan Ebenezer, kami ada di sini Tuhan, kami bisa menarik nafas hidup ini. Semua anugerah-Mu Bapa, dan roh kematian itu telah dikalahkan oleh roh Yesus, kuasa kebangkitan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kita melihat hari-hari ini seperti betapa sulitnya untuk ketemu Tuhan. Tapi kita
kita mesti mengerti seperti apa yang di firman Tuhan yang Tuhan kasih malam ini untuk berbagi dengan saudara di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Ayat firman Tuhan yang saya mau bagi malam ini kita bisa baca dalam Injil Matius pasal 16. Amin, puji Tuhan. Injil Matius pasal 16 ayat 13. Saya mau berbicara tentang bait Allah, rumah Tuhan atau gereja. Dapatkah gereja itu ditutup? Dapatkah gereja itu pintunya diblok? Kalau sekedar gedung, maka itu bisa saja terjadi. Seperti hari-hari ini mengikuti himbauan atau keinginan pemerintah untuk menutup untuk sementara tempat-tempat ibadah dan ini memang sudah kenyataan. Tapi apakah pintu gereja itu bisa ditutup? Mari kita lihat Injil Matius 16 mulai ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan ayat 18, ini temanya yang kita mesti perhatikan dan garis bawahi. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, inilah gereja Kristus. Dapatkah gereja ditutup? Alkitab berkata alam maut sekalipun tidak akan bisa menguasainya. Itulah Tuhan kita, gereja yang adalah tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus ini bergerak dan mau dipakai Tuhan untuk bersinar, khususnya hari-hari ini. Seperti ada awan ketakutan, ada alam maut yang beredar-edar seperti singa yang ingin menangkap dan membinasakan siapa saja orang pada ketakutan. Adakah gereja bisa dikalahkan dengan ini? Dan iblis menunggangi keadaan seperti ini, tetapi Tuhan tidak menghendakinya. Tuhan harus menjamin perkataannya. Tuhan harus mengatakan bahwa alam maut, Alkitab berkata alam maut tidak akan menguasai gereja Tuhan. Itu sebabnya kita bersyukur kalau kita menjadi tubuh Kristus yang telah dibeli dan lunas dibayar dengan darah Tuhan. Dan tubuh ini akan menjadi alat Tuhan, menjadi imam-imam di bumi ini untuk menyampaikan pesan-pesan ilahi. Pada kesempatan hari-hari ini kita harus tampil berbeda. Kalau nantinya kita masih berada dalam ketakutan, ini kita mesti minta cari Tuhan. Alkitab berkata di dalam 1 Tawarik 16 ayat 11,
Carilah Tuhan dengan kekuatannya. Kekuatan Tuhan yang tak terbatas itu. Dengan segala janji-janjinya yang diberikan kepada gereja Tuhan. Gereja adalah bangunan rumah rohani. Kalau gereja sekedar bangunan gedung, maka akan terjadi seperti ini. Maka orang percaya harus sadar bahwa gereja yang benar, gereja yang sebenarnya adalah kita. Gereja adalah kita yang bisa dibawa kemana-mana, dan orang tidak bisa menutup pintunya. Pintu kita ke surga, pintu kita memuji Allah, pintu kita berdoa kepada Tuhan, tidak ada satu pun bisa menutupnya. Ini bukan fenomena lagi. Kejadian yang terjadi di seluruh dunia, kita bisa melihat benar-benar Tuhan tidak bisa dikalahkan dengan rencana keselamatannya. Walaupun ada informasi begitu banyak orang yang mati hari-hari ini, tetapi rancangan Tuhan, rancangan keselamatan tidak bisa akan dikalahkan, dipatahkan. Kita bisa melihat banyak orang mulai berteriak-teriak, bukan lagi di gedung gereja. Mereka berteriak-teriak dimanapun mereka berada, berdoa, berteriak kepada Tuhan. Itulah gereja. Kapan saja, di mana saja, kita bisa memanggil Tuhan. Karena kita adalah gereja, kita adalah tubuh yang tidak bisa dibatasi dengan dinding-dinding yang ada. Keluarga menjadi gereja, pribadi menjadi gereja. Kamu yang ada di rumah, yang keluarga itu menjadi gereja. Tempat di mana kita berdoa, tempat di mana kita memuji dan menyembah Tuhan. Di Tuhan. Saya percaya rancangan Tuhan untuk keselamatan menjelang Dia datang kali yang kedua tidak akan pernah gagal. Situasi, kondisi dunia seperti Alkitab berkata, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Kerajaan dunia ini akan digoncangkan, kata firman Allah. Kita mau berpegang kepada siapa lagi dalam kondisi seperti ini? Hanya aku bisa lari kepada Tuhan. Kita baca ayat seterusnya dari ayat yang kita baca tadi. Ayat 19 dari Injil Matius pasal 16 ayat 19. Kepadamu, Alkitab berkata, Yesus berkata, Mesias berkata, kepala gereja yang mendirikan gereja itu yang sebenarnya adalah Tuhan. Makanya tak ada satu pun bisa menggoyahkan batu karang yang adalah Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Apapun yang terjadi, kondisi apapun yang terjadi di langit dan bumi ini tidak akan bisa menggoyahkan batu penjuru Yesus Kristus Tuhan. Semua manusia bisa melihat kejadian-kejadian yang sedang terjadi di belahan dunia manapun. Ada orang-orang mulai berteriak-teriak kepada Tuhan. Saya sempat membaca satu kisah. Ada seorang dokter yang masih muda. Dia ditugaskan di satu rumah sakit di Italia, di satu kota di Italia, di daratan Eropa. Orangnya pintar, orangnya cerdas, masih muda lagi, sehat dan kuat. Tapi sayangnya dia ateis, tidak percaya Tuhan. Ateis itu artinya
tidak perlu Tuhan. Manusia tidak perlu Tuhan, itu ateis. Dia bekerja atas perintah dan nalurinya. Karena dia seorang dokter, maka dia harus masuk di kancah peperangan untuk dapat berbagi, menyembuhkan orang-orang yang terbaring. Dia bilang begini, begitu banyaknya orang-orang yang masuk, sampai-sampai dia harus memilih mana yang dia perlu hidupkan, mana yang dia mau kasih biar mati saja. Kalau yang masih bisa dia selamatkan, itulah yang dia tangani. Tapi kalau sudah gawat, walaupun dia masih bernafas, dia abaikan, biar aja. Sampai pada titik di mana dia tidak mampu lagi, dia berkata begini, ternyata aku sudah memberi yang terbaik dari intelektual saya. Dari hasil pendidikan kedokteran saya sudah beri habis-habisan. Sekarang rasanya saya mau mati. Manusia diciptakan dari gambarnya Allah, ditembusi rohnya Allah ada, dan di hati kecilnya mulai berkata, ternyata aku perlu Tuhan. Aku perlu Tuhan. Orang-orang yang menolak Yesus Kristus dalam kondisi seperti yang terjadi hari-hari ini, di mana anugerah besar dicurahkan dan orang-orang itu bisa menemukan Tuhan dengan berbelas kasihan. Dalam kondisi yang tidak berdaya, akhirnya dia menemukan, dia bilang, aku perlu Engkau Tuhan. Kalau tidak, aku akan mati seperti mereka ini. Ini yang terjadi, ini baru satu kisah. Ada begitu banyak kisah-kisah orang-orang dari kalangan atas turun sujud ke tanah, menyembah Tuhan dan berteriak kepada Tuhan. Sebab musuh yang dihadapi hari-hari ini, seperti yang dikatakan oleh kitab Efesus, di Efesus pasal 6, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak akan mampu menghadapi musuh yang tidak kelihatan, karena itu adalah roh-roh. Walaupun ilmu pengetahuan bisa mendeteksi bahwa bisa dilihat dengan kacamata pembesar, inilah biang keladinya yang memakan begitu banyak manusia hari-hari ini. Bisa diteropong dengan teknologi yang maju. Tapi dapatkah untuk menyelamatkan manusia yang berjatuhan hari-hari ini? Alkitab berkata di dalam Efesus pasal 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita tidak punya pilihan selain kita mesti kuat di dalam Tuhan. Dan Alkitab berjanji gereja adalah Kristus. Penjamin gereja adalah Tuhan. Dan Alkitab berkata alam maut tidak akan dapat menguasainya. Itu berarti bukan tidak ada kematian, saudara. Yesus berkata begini, alam maut tidak akan menguasai gereja, bukan berarti tidak ada kematian. Sebab peristiwa salib, kematian dan kebangkitan bukan untuk lama-lama di bumi, bukan untuk panjang umur di bumi, tetapi ada kekekalan, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Tujuannya adalah kekekalan surga itu. Alam maut tidak bisa karena darah Yesus telah menebus gereja Tuhan. Ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melihat. Penuhlah dengan Roh Kudus, penuhlah dengan firman, untuk terbuka mata hati kita melihat terang siapa musuh kita yang sebenarnya.
Siapa penipu itu sebenarnya? Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita bisa bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang paling berbahaya gereja Tuhan ada pada titik dia ketakutan. Kita kembali kepada firman Allah. Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan kepada gereja Tuhan. Tapi kalau kita ada rasa ketakutan melihat kondisi yang sedang terjadi ini, maka kita mesti periksa dan kembali panggil Tuhan. Kenapa aku begitu rasa takut menghadapinya? Menghadapi setiap kondisi seperti hari-hari ini. Itu bukan roh Tuhan ada dalam kita. Kita menghadapi lawan-lawan yang tidak kelihatan. Maka kita memanggil dia yang tidak kelihatan itu. Angkat perang. Deklarasikan peperangan ini bahwa gereja Tuhan adalah gereja pemenang, umat pemenang, karena ini janji Tuhan. Kitab Wahyu pasal 1, kita masih berada di dalam konteks gereja bait Allah, rumah Tuhan. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 17-18. Saya pastikan saudara akan mendapatkan kekuatan, karena yang menjamin ini bukan manusia, bukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penemuan-penemuan antivirus dari ilmu pengetahuan teknologi berubah terus. Tidak ada satu kepastian. Apa yang dilahirkan dari daging itu juga daging dan akan binasa. Apa yang dari roh itu kekal. Dan ini Tuhan akan buktikan. Wahyu pasal 1 ayat 17 berkata begini. Ketika aku melihat dia, pewahyuan turun dari takhta surga kepada Rasul Yohanes, Roh Patmos, untuk membukakan rahasia akhir zaman, rahasia tentang Yesus Kristus Tuhan. Siapa dia sebenarnya itu? Kita berada di akhir zaman, di penghujung akhir zaman. Kita akan terlibat melihat keadaan-keadaan yang seperti ini yang akan terjadi. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Ini Rasul Yohanes, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya atasku lalu berkata, ini Yesus Kristus yang membela gerejanya, yang menjagai saudara dan saya sampai hari ini. Kalau kita kuat, kita masih bisa terhindar dari malapetaka dan bencana. Roh-roh jahat di udara, roh-roh wabah penyakit yang membawa aroma kematian di mana-mana. Tetapi Kristus tetap membela gerejanya, karena gerejanya didirikan dengan darah, dengan kematiannya, memberi segala sesuatu. Maka Tuhan akan bela
Alkitab berkata, ia meletakkan tangan kanannya atasku lalu berkata, jangan takut. Rasul Yohanes wahyu ini memberi satu pemahaman pengertian kepada kita. Wah, Yesus berkata tidak sekadar kepada Yohanes, Rasul Yohanes saja, tetapi dia berkata kepada tubuhnya, gereja Tuhan di akhir zaman ini, jangan takut. Kata ini sederhana, mudah dimengerti, tetapi pengertiannya begitu dalam. Artinya Tuhan yang telah memberi dirinya, mempertaruhkan nyawanya mati di kayu salib, harganya begitu mahal, harganya mahal. Dan dia berani mengatakan, jangan kamu takut, aku akan tampil sebagai pembela gereja Tuhan di akhir zaman ini. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dia yang ada sebelumnya. Dia tidak punya dimensi waktu, batas-batas waktu. Dan Alkitab berkata dia juga akhir. Artinya hari esok dan seterusnya ada dalam kendali Tuhan. Tuhan Maha mengetahui. Tuhan punya rancangan keselamatan. Dia tahu persis apa yang mau dibuat hari-hari ini. Kalau banyak orang begitu ketakutan, tetapi sekarang banyak orang yang berlutut menyembah Tuhan. Kalau ada orang-orang yang tidak suka ke gedung gereja, maka hari-hari ini mereka berlutut di rumah menjadi gereja, keluarga menjadi gereja, keluarga mencari Tuhan hari-hari ini. Itu pembelaan Tuhan. Itu sebabnya gereja tidak bisa ditutup, gedung bisa ditutup, tetapi manusia rohani tak bisa ditutup. Aku adalah awal dan yang akhir dan yang hidup. Kata yang terakhir ini jaminan bagi saudara saya. Dia tidak mati dan mati dan mati terus. Kita berkata pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati dengan kuasa kebangkitan. Aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tuhan berdaulat penuh, pemegang kunci maut dan kerajaan maut. Iblis berupaya untuk menebarkan roh kematian itu, dan banyak orang justru mati dengan ketakutan. Tapi Alkitab berkata, akulah, Yesuslah, pemegang kendali semesta alam, pemegang kunci maut dan kerajaan maut. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kalau belum waktunya, segala roh-roh wabah penyakit tidak akan bisa merenggut kita tanpa seizin pemegang kunci kerajaan maut. Itu sebabnya kita harus membangun hubungan yang erat dengan Yesus Kristus terus menerus, supaya rohnya, roh Kristus itu ada di dalam kita dan tidak ada satupun yang bisa menguasai. Karena kita punya tanda darah, tanda keselamatan, tanda Yesus Kristus. Pemilik mesti minta izin ke pemilik dulu. Roh kematian gak bisa tanpa izin Allah. Saya percaya perenungan firman Allah berbagi kepada saudara, baik di sini maupun yang ada di rumah. Pastikan saudara, ini adalah momentum saudara untuk menjadi tubuh Kristus, menjadi bangunan rohani, bait Allah. Semakin kita mengerti, ternyata bait Allah itu adalah saudara dan saya, dan tidak bisa ditutup. Pintunya tidak bisa dikunci. Malahan di kitab Matius tadi dia katakan bahwa di Petrus ayat 19
dari Injil Matius pasal 16, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Haleluya, puji Tuhan. Tadi kita wahyu dia pemegang kunci maut dan kerajaan maut. Dia yang berkuasa, dia yang berdaulat. Justru gereja Tuhan diberi, Alkitab berkata, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, mari kita nyatakan perang, deklarasikan peperangan dengan kelengkapan senjata Allah. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Katakan apa yang kita katakan. Kita katakan dengan iman, maka itu yang akan terjadi. Ku katakan, aku tolak segala roh kematian. Aku patahkan semua segala siasat, rencana-rencana kuasa kegelapan. Aku katakan dalam nama Yesus, aku patahkan semuanya di dalam nama Yesus. Kita harus berani dalam peperangan ini, berteriak, katakan kepada Tuhan. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Itu jaminan firman Tuhan malam hari ini, membuat kita awan gelap itu dilalukan Tuhan dengan kuat kuasa firman dan Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu lagu lagi. Saya sudah akhiri khotbah saya, tapi kita masih suka menyembah Tuhan malam ini. Saudara yang di sini maupun saudara yang di rumah, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. 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 menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Glory, haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Sembah Dia, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin, 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 amin. Firman-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk menjamah hati kami, menjamah keluarga-keluarga yang ada. Mereka adalah gereja Tuhan. Mereka adalah tubuh Kristus. Tempat pujian dan penyembahan naik. Terima kasih Tuhan. Marilah datang Roh Kudus, lengkapi kami dengan kelengkapan senjata-Mu Tuhan. Engkau memberi kuasa di dalam nama Yesus. Peperangan yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, kami harus katakan dalam nama Yesus. Oleh darah anak domba yang telah menebus, yang telah menjadikan kami tubuh-Mu Bapa di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami berdoa malam ini untuk mereka yang ada di garis depan Tuhan. Para medis, dokter, perawat, pejabat pemerintah yang ada di garis depan dengan tugas-tugas yang mulia. Tuhan, mohon kasih karunia-Mu, mohon anugerah-Mu. Adalah kesempatan Tuhan, orang-orang bisa melihat dan menyaksikan bahwa gereja Tuhan, tubuh-Mu, alam maut tak akan dapat menguasainya. Lindungi mereka di garis depan Tuhan. Engkau memberi perisai perlindungan mereka, biar mereka sehat dan kuat dengan tugas yang mulia yang melelahkan, mengancam jiwa mereka Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa Bapa demi kemurahan Tuhan. Mereka yang ada di rumah sakit, di tempat-tempat yang diisolasi Bapa, tolong mereka. Haleluya. Mohon belas kasihan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mereka mempertaruhkan hidup nyawa mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah negara bangsa kami, untuk Presiden Jokowi, beri hikmat, akal budi, bijaksana. Mohon perlindungan Tuhan pemimpin kami. Lindungi dari mara bahaya dan kecelakaan, roh-roh jahat, roh-roh wabah penyakit Tuhan. Mohon perlindungan-Mu Bapa. Pejabat tinggi di pusat dan sampai di daerah-daerah, mereka begitu lelah, mereka khawatir, mereka berbeban berat Tuhan. Biar kasih-Mu Bapa, biar anugerah-Mu bagi mereka Tuhan. Mereka berpikir banyak hari-hari ini Tuhan, untuk rakyat terlepas dari mata rantai ini. Kami dapat putuskan dalam nama Yesus, oleh darah anak domba, memberi keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Indonesia, diselamatkan Tuhan. Haleluya. Jiwa-jiwa diselamatkan Bapa. Gereja berdoa, gereja bermohon Tuhan. Momentum di mana setiap lutut bertelut, momentum di mana setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mencari Tuhan untuk hidup. Carilah Tuhan supaya dapat kehidupan. Terima kasih Bapa. Secara khusus juga untuk pemerintah Sulawesi Utara, tolong Bapak Gubernur dengan jajarannya Tuhan, kepolisian dan TNI,
Mereka bekerja keras hari-hari ini Tuhan. Lindungi mereka dari mara bahaya. Lindungi mereka dari roh-roh wabah penyakit Tuhan. Biar bangsa ini selamat melewati pergumulan yang berat ini Tuhan. Biar bangsa ini melewati hari-hari sulit, karena Allah berkemurahan, Allah memberi kasih bagi kami. Banyak orang diselamatkan Tuhan hari-hari ini, sebab yang Engkau cari adalah iman saat Engkau datang kali yang kedua Bapa. Adakah iman di bumi ini? Terima kasih Tuhan, tolong kami. Spesial untuk jemaat GPD Herman Asabri. Gedung gereja ditutup Tuhan, Engkau maha mengetahui. Tapi kami yakin semua masih dalam kendali Tuhan. Kami paham bahwa gereja yang sebenarnya adalah kami Tuhan. Mari Engkau datang di keluarga-keluarga GPD Herman Asabri. Orang tua, anak-anak sampai cucu, sampai anak-anak kecil. Berikanlah perlindungan Tuhan. Jauhkan dari sakit penyakit. Lindungi anak-anak Tuhan. Jemaat dilindungi Tuhan. Betapa sulit dan sukarnya hari-hari ini Bapa. Tapi kami tidak perlu takut. Engkau berkata jangan kamu takut. Berikanlah roh keberanian menghadapi segala situasi Bapa. Kalau ada yang sakit Tuhan, seperti Bapak Pengki, tolong dia Tuhan. Ibu Wawin Ismail juga Tuhan tolong melewati hari-hari yang sulit ini Bapak. Kepada siapa kami harus lari Tuhan? Rumah-rumah sakit penuh dengan orang-orang yang perlu dirawat. Biar kiranya kami sehat-sehat Tuhan, jemaat. Biar kami sehat hari-hari ini melewati hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit Tuhan. Tolong kami Bapak. Jauhkan kami dari malapetaka bencana. Lindungi keluarga jemaat, keluarga besar GPD Herman Asabri. Lebih khusus lagi Bapak dan Ibu Gembala. Belas kasihan anugerah-Mu Tuhan. Harga pemimpin Bapak, berikanlah pewahyuan, inspirasi ilahi di hari-hari yang sukar sulit ini. Mereka tidak dapat lagi berkomunikasi banyak dengan umat Tuhan. Tapi mereka berdoa, Tuhan tolong mereka. Keluarga pastori juga ditolong Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Tolong hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Jauhkanlah dari wabah penyakit. Kami deklarasikan dalam nama Yesus. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Kumenang Tuhan. Engkau memberi kepastian bagi kami. Orang pelayan-pelayan altar, hamba-hamba Tuhan, ketua-ketua rayon, jemaat-Mu Bapa, ditolong Tuhan hari-hari. Bapak terima kasih Tuhan. Pertemukan kami di hari-hari mendatang, walaupun hanya live secara streaming ini Bapak. Berkati acara ini Tuhan. Besok hari terus menerus nantinya berkati Tuhan. Terima kasih, berkati semua yang terlibat di acara ini. Kelelahan mereka diketahui Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, mengucap syukur dalam nama Yesus. Mari kita berdiri, kita akan tamatkan acara ini. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku, gereja Tuhan yang ada di rumah, keluarga adalah gereja Tuhan. Tuhan akan memberkati kamu semua. Yang sakit disembuhkan demi bilu-bilu Yesus, yang lemah dikuatkan, yang susah disembuhkan. Percayalah kepada Tuhan. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup, kata firman Allah. Diberkatilah kami semua.
sampai malam ini baik yang ada di gereja ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, kasih keselamatan oleh Yesus Kristus, dan Roh Kudus penolong gereja Tuhan sampai Maranatha dia datang kali yang kedua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.